kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabarnya? Semoga baik ya. Sinsin apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kalau Ceveli gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini kami diberikan satu hari lagi untuk boleh beraktivitas, dan malam hari ini kami boleh berkumpul biarpun secara virtual, tapi kami boleh mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan melaksanakan Bethlehem Podcast. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan berkati narasumber yang akan sharing dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Kita mau katakan, saat indah Tuhan kami berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu
ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sebelum kita lanjut nih Sin ke acara selanjutnya, kita mau sapa teman-teman yang ada di rumah dulu ya. Oke. Shalom lagi teman-teman. Shalom. Apa kabarnya lagi? Dan teman-teman yang merasakan sukacita Tuhan hari ini boleh kasih jempol virtualnya. Thumbs up, thumbs up. Berikan senyum terbaikmu teman-teman di kamera. Sama-sama kita mau puji Tuhan kita satu kali lagi. Kita katakan ajarku berdiam. Ku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam jana yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Satu kali lagi kita angkat pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lihat-lihat, coba di galeri view sebentar ya teman-teman. Kita lihat nih siapa aja, udah berapa orang yang ada di Zoom kita. Puji Tuhan udah 53 partisipan ya yang. Betul, puji Tuhan ya teman-teman. Teman-teman yang bisa buka kamera boleh buka kamera dong, biar kita bisa lihat satu sama lain. Bener nggak Sin? Betul, Kan udah lama gak ketemu, kita bisa lihat dari Zoom cantiknya makin ganteng. betul. Mantap. Wih, by the way nih Ce, kita Iya. udah lama nggak satu frame bareng nih Ce. Iya. Udah mungkin 1 tahun ya kali Ce. Iya tadi dilihat sekitar 7 November terakhir kami satu frame tahun lalu. Luar biasa Puji ya Tuhan kami bisa teman-teman. bersatu lagi guys untuk melayani Tuhan. Betul. Nah, minggu lalu kita udah main games nih. Teman-teman udah pada ikut belum main games di minggu lalu? Seru ya main games minggu lalu ya. Betul, sampai dicariin emaknya tuh jam dindingnya. Iya. Nah, kita hari ini mau ngapain sih, Ceh? Nah sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau Bethlehem Podcast nih teman-teman. Bethlehem Podcast tuh apa sih? Mungkin teman-teman di rumah kan ada yang belum tahu nih Bethlehem Podcast. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bethlehem Podcast merupakan program P3MI mengundang narasumber-narasumber inspiratif. Nah, selama puji Tuhan 2 tahun ini kita udah membicarakan banyak hal nih, udah dari mulai bisnis, cinta, penyembahan, bagaimana cara keluar dari zona nyaman, dan lain sebagainya. Wah, banyak banget ya podcast-podcast yang udah kita laluin bersama, Ceh. Yes, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Nah, narasumber kita malam hari ini nggak kalah spesial nih dari podcast-podcast kita yang sebelumnya. Ya, Nah, betul. Mungkin sebagian besar dari kita udah tahu sih sama narasumber ini. Mungkin Caca juga udah tahu. Nah, jadi clue pertama nih. Narasumber kita ini merupakan pemenang dari salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia. Ajang pencarian bakat apa tuh? Just Do It Indonesia. Nah, clue pertama, pemenang dari Just Do It Indonesia. Betul. Nah, clue yang kedua, beliau sekarang terkenal lewat konten cover lagu rohani di YouTube, yaitu Saat Teduh. Dan juga beliau merupakan vokalis dari grup musik Eklat Story yang lagunya udah terkenal banget sih, yaitu judulnya Bentuk Cinta. Nah, kalau denger lagu ini nih pasti udah tahu banget ya, karena lagunya tuh diputar di mana-mana nih. Betul. Nah, beberapa waktu yang lalu narasumber kita ini juga mengeluarkan single lagu rohani berjudul Sahabat Terbaik. Yuk kita sambut Ko Yesua Abraham. Mana nih Ko Yesuanya? Halo Ko. Yeay. Yeay, harus semangat dong.
dong Ko Yesua. Halo. Halo. Suaraku jelas nggak? Jelas, Jelas. jelas banget kok. Jelas ya, oke. Shalom Ko, apa kabar nih Ko? Baik, puji Tuhan. Aku lagi di luar kota sih, lagi di hotel, lagi di puncak. Wah. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa sih kok? Sekarang kesibukannya biasa pelayanan, terus nyanyi ya, kebanyakan sih itu ya karena pekerjaannya di sana teman-teman. Bikin konten, pelayanan kayak gini, temenin kalian ngobrol-ngobrol. Terus sudahannya sepi karena kan happy wife happy life katanya. Terus dahannya sibuk menghitung berkat Tuhan. Asik. Wih, puji Tuhan. Ya, bukan cuma saya aja, harusnya kita semua sibuk Iya, menghitung berkat Tuhan ya. Jangan sibuk banding-bandingin diri mulu. Ternyata Ko Yesua ini sibuk ya. Puji Tuhan, Iya, puji malam hari Tuhan. ini kita bisa sharing ya sama Ko Yesua. Nggak, kok nggak sibuk itu kok, tenang aja. Masih ada waktu. BTW teman-teman, kalau selama podcast nanti ada pertanyaan, bisa langsung di chat di kolom chat Zoom, atau kalau malu bisa langsung di private di Feli Zoom. dan Alfreda. Iya, Feli dan Alfreda. Oke. Yes. As you guys know, Ko Yesua ini rutin membuat konten saat teduh di YouTube maupun sharing nih. Nah, kalau boleh tahu Ko Yesua ini mulai pelayanan dari kapan sih Ko? Mulai pelayanan ya. Ya aku kan memang dari lahir udah anak pendeta ya. Papaku memang hamba Tuhan. Jadi ya namanya pelayanan tuh udah dari kecil. Dari SD itu aku udah pelayanan musik di gereja. Kalau bicara tentang melayani di gereja ya gitu. Yes. Tapi kalau dibilang hidup yang benar-benar melayani Tuhan tuh baru dimulai ya SMA gitu. Kan pelayanan bukan cuma di gereja doang. Pelayanan kan bicara tentang sikap hati kita ya, yang terus melakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Nah, tapi kalau dibilang pelayanan di dalam gereja sendiri ya dari kecil, karena memang papa mama udah pendeta juga. Mereka juga dari kecil aku udah dibiasain untuk persembahan pujian lah di gereja, lalu jadi pemain drum di gereja, ngajar di sekolah minggu gitu-gitu. Jadi memang udah dari kecil aku udah dibiasakan untuk terlibat ya di dalam aktivitas-aktivitas gereja. Oke. Wah, nah kok sesuai dengan tujuan podcast kita malam hari ini nih, yaitu untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Yes. Nah, menurut Ko Yesua untuk bisa terhubung dengan Tuhan itu lewat apa aja sih Ko? Lewat banyak, bisa lewat saat teduh Yesus Abraham, masih. Mantap. Nah, mungkin Jadi promosi ya. enggak apa-apa nih Ko, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih. Boleh tahu nggak sih Ko nama channel YouTube-nya apa? Nama channel YouTube-nya nih sama yang kayak nama aku di Zoom, Yesua Abraham. Atau Oke. nanti cari aja hashtag saat teduh. Ya, itu bisa langsung kelihatan. Oke. Tapi kalau dibilang cara terkoneksi Tuhan ya, banyak. Bisa dengan cara, terutama adalah kedekatan Tuhan. Ya kan, karena ya firman Tuhan itu kan penyataan pribadinya Tuhan sendiri. Jadi ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman, kita sedang terkoneksi sama Tuhan. Lebih ke arah merenung cuma baca doang sekali lagi dapat apa. Jadi makin penting, makanya Tuhan Mazmur bilang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang bikin kita terkoneksi sama Tuhan nih. Bisa terus nggak lepas dari apa yang Tuhan inginkan gitu, karena kita terus-terusan merenungkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan, dan isi hatinya Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, tapi sekarang banyak juga caranya, bisa dengan cara mendengarkan puji-pujian, karena isinya dari lagu-lagu puji-pujian pun firman Tuhan kan. Yes. Semua lagu-lagu rohani kan ditulis dari firman Tuhan. Baik itu ya saat teduh, aku mungkin konten saat teduh, ada juga yang lain, ada seperti lagu-lagu rohani GPCC worship or anything gitu kan. Itu bisa kita dengerin juga ketika kita ingin terkoneksi sama Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang isinya firman Tuhan, ya kita juga jadi semakin ingat sama Tuhan. Begitu. Begitu. Nah, kalau menurut Ko Yesua pribadi, sepenting apa sih kok waktu terhubung dengan Tuhan, seperti doa, renungan dan lain sebagainya? Sepenting makan lah. Ada yang di sini bisa makan seminggu cuma sekali? Ada, coba. Kalau kalian bisa ke gereja, ketemu sama Tuhan cuma seminggu sekali, berarti kalian juga bisa makan cuma seminggu sekali seharusnya. Karena ya kan firman Tuhan bilang kan, Yesus bilang, akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan. Berarti kalau namanya roti kehidupan, kita butuh Yesus untuk menjadi makanan sehari-harinya kita. Nah, jadi kalau dibilang sebutuh apa, seperti tubuh kita butuh makan minum gitu. Gak mungkin kan kita makan minum cuma seminggu
2 kali atau seminggu 3 kali, ya mati guys gitu, nggak bisa gitu kan. Sama juga seperti rohani kita nggak bisa cuma makan minum seminggu 2 kali atau seminggu sekali, kita butuh setiap waktu. Ya bahkan kita makan sehari 3 kali, bener nggak sih? Minum Betul. air putih kalau bisa sesering mungkin supaya nggak dehidrasi. Tuh. Demikian juga kita harus terus terkoneksi sama Tuhan. Kalau enggak ya rohani kita mati. Kan teman-teman, aku jelas ya, nggak putus-putus ya, aman nggak sinyalnya? Kalau aman boleh kasih jempol. Tadi agak keputus-putus dikit sih kok, tapi ini udah aman. Oke, soalnya aku tadi lihatnya Feli sama Alfreda yang putus, makanya aku bingung. Oke, Nggak apa, ini udah aman. Oke, udah aman ya. Oke. Ya, jadi kalau dibilang seperti itu, bahwa kita seperti tubuh kita butuh makan, butuh minum, ya demikian juga kita butuh untuk terkoneksi sama Tuhan. Nggak bisa kita tanpa Tuhan. Oke. Nah, sepanjang berjalan untuk terus terhubung dengan Tuhan, berliku-liku nggak sih kok? Iyalah, banyak pasti. Kita apa ya namanya? Kita aja sebagai manusia kalau misalnya lagi banyak tantangan, lagi banyak yang dikerjain, fokus sama tugas, stres sama hal-hal yang kita pikirin mungkin ya. Anak muda biasanya mikirin apa sih? Pusingin teman kita mungkin. Kadang kita bisa sampai lupa makan. Pernah nggak sih? Betul, pernah. Aku sih pernah sih. Overthinking ya soalnya. Lupa makan. Udah jam apa kan minum jangan lupa minum ya gitu kan, atau kamu jangan lupa makan ya. Oke, aku kayaknya unstable lagi ya guys. Iya betul kok, barusan tadi kok kayak robot. Oh no. Tapi sekarang udah aman. Udah aman lagi. Oke. Coba aku turunin kualitas videonya deh. Oke, boleh. Boleh. Segini, ini harusnya lebih stabil mudah-mudahan ya. Oke. Semua. Jadi tadi apa bahasnya? Oke, aku Lika-liku dalam terhubung Oke. sama Tuhan. betul. Kalau lika-liku terhubung sama Tuhan ya pasti ada, ya kan? Seperti tadi kan kita aja mau makan minum sehari-hari, sometimes ada aja yang bikin kita lupa makan, lupa minum. Jadi nggak bisa dibilang kayak, wah gimana caranya supaya hubungan sama Tuhan gak lika-liku. Udah pasti ada lika-likunya gitu. Nggak mungkin lancar-lancar aja gitu loh. Pasti ada tantangan di dalam kehidupan. Ada iblis juga, jangan lupa guys. Kehidupan kita ini ada iblis yang juga punya kepentingan yang pengen jauhin kita dari Tuhan gitu. Lika-liku kita tuh mungkin ya ketika kita lagi jatuh dalam dosa, tiba-tiba intimidasi datang, oh lu nggak layak datang sama Tuhan, ngapain lu doa-doa tapi hidup lu masih penuh dosa gitu-gitu kan. Itu kan tantangan, itu lika-liku hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, ya kan. Iblis selalu berusaha bikin kita tuh jauh dari Tuhan. Jadi dibilang lika-liku pasti ada. Cuma kita harus ingat terus bahwa ya Tuhan tuh sayang sama aku. Tuhan itu rindu untuk mendekat sama aku. Ya aku juga seharusnya rindu mendekat sama Tuhan. Nah, mungkin Ko Yesua juga bisa sharing nih, gimana sih cara Ko Yesua itu bisa terus terhubung dengan Tuhan? Kayak pernah nggak sih bolong-bolong dalam Iya. berdoa, dalam yang kayak Koko sebutin tadi renungan gitu kok? Supaya konsisten ya. Iya. Gimana sih kok bisa sharing kah? Dibilang bolong-bolong ya pernah lah, aku manusia gitu loh. Nggak mungkin aku nggak bolong, emang aku manusia setengah dewa, enggak lah. Dewa aja masih punya weakness ya. Maksudnya ya aku pasti punya kelemahannya. Cuma balik lagi gimana caranya supaya kita bisa connected terus sama Tuhan. Ya menyadari bahwa kalau aku pribadi nih, aku sadar aja semua yang aku punya itu dari Tuhan gitu. Semua hal, nafas hidup aku, makan minum aku, semua itu pemberian Tuhan gitu. Jadi kalau aku nggak ngobrol sama Tuhan, kayak gimana ya? Kayak aku tuh ngejahatin Tuhan gitu loh. Jadi at least walaupun aku mungkin nggak sempat baca firman, aku pasti ngobrol sama Tuhan gitu. At least aku tanya sama Tuhan bahwa Tuhan apa yang Tuhan mau aku lakukan di hari ini. Kita harus menyadari bahwa hidup kita kan punya Tuhan ya. Tuhan sayang sama kita. Tuhan selalu nungguin kita. Ketika kita lagi bolong, contoh ada orang yang chattingin kita, teleponin kita, 2 hari kita nggak angkat dia. Kita tahu orang itu sayang sama kita. Kita tahu orang itu orang yang baik. Apa yang akan kita lakukan? Sekalipun udah 2 hari kita nggak angkat telepon, ya pasti kita akan telepon balik. Bener nggak sih? Iya. Nah sama dengan hubungan kita sama Tuhan. Tuhan tuh berkali-kali teleponin kita. Tuhan tuh berkali-kali ibaratnya di zaman sekarang ya, chattingin kita, DM-in kita. Mungkin kita lupa gitu. Tapi ketika kita udah teringat sama Tuhan, masa iya kita bilang, udah 2 hari aku nggak angkat teleponnya, ya udah nggak usah telepon deh. Kan salah.
ya kan? Justru kita harus segera secepat mungkin meresponi. Sekalipun kita bolong dalam waktu mungkin keterusan 1 minggu. Ketika kita udah sadar, ayo langsung responi lagi. Responi lagi dengan cara berdoa lagi, baca firman lagi, ketemu sama Tuhan lagi. Caranya cuma itu doang sih. Menyadari bahwa ya semuanya dari Tuhan dan kita butuh Tuhan. Tuhan itu baik. Nah, di situ pasti kita pengen deket sama pasti. Yes. Nah, kok sometimes kan untuk renungan anak muda nih ngerasanya tuh cuman menyisahkan waktu. Itu kewajiban, oh ya kita nih orang Kristen, kita harus renungan, kita harus doa. Tapi jadi yang kayak kalau tadi ngomong kita baca 2-3 pasal tapi nggak dapat apa-apa. Nah, menurut kok gimana sih kayak kita tuh ngatur mindset kita supaya kita tuh ya memang kewajiban kita, tapi kita juga nggak boleh cuman melakukan kewajiban aja waktu renungan dan doa itu. Ya, pertama ya kita harus punya mindset yang benar dulu ya. Bahwa kan Yohanes bilang tuh di dalam suratan Yohanes, Allah itu adalah kasih, ya kan? Tuhan itu kasih. Dan ini kebenarannya, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, banyak orang Kristen miss tentang hal itu, bahwa gue harus baca Alkitab dulu, gue harus doa dulu, baru Tuhan sayang. Akhirnya males. Gitu. Oke, tadi kayak putus-putus lagi dikit ya? Enggak kok, aman. Aman? Aman. Oke, Aman. puji Tuhan. Jadi yang harus kita taruh di mindset kita tadi ya, bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Kita baca Alkitab, kita berdoa, itu bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Dan mungkin ekstrimnya gini, harus berani ngomong ke diri sendiri, Tuhan sayang sama, misalnya aku bilang sama diri aku sendiri ya, yes, Tuhan sayang sama lo sekalipun lo nggak baca Alkitab, sekalipun lo nggak berdoa, Tuhan sayang sama lo. Tuhan sayang sama lo karena lo berharga. Kalau kita tahu ada orang yang kayak begitu sayangnya sama kita, masa iya kita nggak respon kasihnya? Benar nggak sih? Jadinya dari situ kita berangkat bahwa kita pengen, aku pribadi, aku kan grow sebagai orang tadi ya, dari awal aku grow sebagai orang Kristen dari kecil. Aku bertumbuh di lingkungan gereja, pelayanan sama papaku. Tapi aku baru benar-benar menyadari kasihnya Tuhan itu di waktu aku SMA. Itu belasan tahun. Baru aku benar-benar punya titik balik di mana aku nggak berubah 180 derajat. Itu karena aku berjumpa sama kasihnya Tuhan. Sebelumnya aku sama seperti ya kebanyakan anak muda ya, baca Alkitab cuma baca doang, nggak dapat apa-apa, doa cuma doa doang, nggak dapat apa-apa. Tiap KKR nangis tapi pulang kumat lagi, gitu kan, bertobat kumat gitu. Kejadian gitu terus gitu loh. Sampai satu titik ketika aku ada divine calling aja dari Tuhan, di hati aku bertanya-tanya, kenapa Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk hidup, untuk mengenal Tuhan, padahal aku bolak-balik ngecewain Tuhan, mendua hati, mikirin diri sendiri. Dan jawabannya waktu itu, papaku cuma bilang satu kalimat, yaitu karena kamu berharga. Wah, di situ aku nangis. Itu aku bukan lagi ikut KKR, nggak ada yang lagi nyanyi penyembahan, aku cuma lagi teleponan. Ya, ingat banget teleponan di rumah, pakai handphone Nokia lagi teleponan. Ya kan? Pakai handphone Nokia, suaranya tuh udah kayak suara radio kresek-kresek gitu kan. Tapi di situ aku dijamah Tuhan, cuma lewat satu kalimat itu. Aku nangis kayak anak kecil. Di situ aku berubah, di situ aku punya pikiran kayak gini. Wow, Tuhan pandang aku berharga. Padahal aku hidupnya berantakan, aku ngecewain dia terus gitu kan. Tapi dia mati buat aku. Aku pengen kenal Tuhan. Nah, dari situ berubah. Cara aku berdoa, cara aku baca Alkitab, itu berubah total. Yang tadinya aku cuma berdoa dan baca Alkitab sebagai sebuah kewajiban, aku jadi baca Alkitab dan berdoa sebagai sebuah kerinduan. Karena aku pengen tahu kenapa Tuhan bisa sesayang itu sama aku. Nah, jadi memang caranya untuk kita bisa benar-benar keluar dari rutinitas atau keluar dari agama ya. Keluar dari sebuah liturgi agama gitu. Kan kekristenan itu bukan agama, karena harus didaftarin aja jadi religion gitu. Tapi sebenarnya pada awalnya kekristenan itu lifestyle. Kekristenan itu bicara tentang gaya hidup, bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus karena kita melekat sama Yesus gitu kan. Nah, disitulah Kok kayaknya nge-lag lagi deh ini, macet lagi soalnya. Macet lagi guys, oh no. Sampai mana tadi macetnya? Teman-teman macet nggak? Ya, atau ini kami yang nge-lag. Enggak ya, di teman-teman nggak macet ya? Enggak kok, aman kok. Wah, kalian berdua. Sorry. Soalnya di sini Kecewa dari tadi. berhenti, kami bingung. Guys, Mohon kalian maaf ya. speak dong di sini. Aku di victim nih, asik. Bercanda. Sorry. Ternyata kami guys yang salah. Aduh.
Di sana kualitasnya Boleh terlalu lanjut, Ko, bagus boleh lanjut. soalnya udah perlengkapannya lengkap banget kan, jadi internetnya langsung berat ngangkat. Tapi nggak apa-apa. Tapi jelas ya teman-teman tadi ya. Aku jadi ngulang-ngulang deh. Sampai mana tadi guys? Sampai mana tadi ya? Jadi lupa. Boleh siapa yang masih dengerin ketik di sini tadi. Aku Teman-teman ngomong yang kemana? di kantor boleh bantu kami nggak di sini ngelek soalnya kami nggak bisa dengar. Oke Annyeong. guys, ada yang tahu apa ini semuanya dari tadi tidur nggak dengerin saya ngomong, kurang asem. Ini masih ngelek guys. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oh iya, sampai HP Nokia. Oke. Ini aku lanjut aja atau nungguin Nih Feli? udah jalan nih kok. Oke. Tuhan ini. Iya kan, sampai yang apa, aku teleponan sama papaku bener-bener cuma karena menyadari keberhargaannya aku sama Tuhan itu ya, di mata Tuhan. Dan di situ benar-benar berubah cara pandang aku, bahwa aku mendekat sama Tuhan karena kerinduan bukan karena kewajiban. Itu berubah karena perjumpaan sama kasihnya Tuhan. Jadi untuk kita keluar dari yang namanya agama, aku ingat tadi bahasnya dari mana. Ya, kekristenan itu kan bicara tentang hubungan, bukan agama. Hubungan itu landasannya apa? Kasih, bukan ketakutan. Banyak dulu aku masih kecil selalu diajarinnya bahwa kamu harus berdoa, harus melekat sama Tuhan, harus percaya sama Yesus, karena kalau nggak masuk neraka. Selalu kayak begitu. Sehingga landasannya adalah ketakutan. Padahal firman Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Gitu loh. Betul. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. So kalau hari-hari ini kita masih mendekat sama Tuhan karena takut, wah kita kayak bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Padahal seharusnya kita menjadi Musa-Musa di zaman perjanjian baru. Musa itu adalah pribadi yang melekat sama Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel. Bangsa Israel nggak mengerti kasihnya Tuhan. Karena apa? Karena yang mereka lihat Tuhan itu terlalu banyak peraturan. Nah kita seringkali kan gitu ngelihat Tuhan. Tuhan banyak banget peraturannya. Kita nggak bisa melihat Tuhan seperti Musa. Padahal Musa tuh melihat bahwa Tuhan sayang banget sama bangsa Israel. Nah, kita harus menyadari ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang sayang banget sama manusia. Tuhan itu yang sayang banget sama kita. Dan kita rindu mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia-manusia yang belum sadar, teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, musuh-musuh kita, mungkin mereka bisa merasakan kasihnya Tuhan karena kita melekat sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sayang sama mereka, makanya kita mau bagiin. Kita mau dekat sama Tuhan, mau berdoa, mau baca firman, melekat sama Tuhan. Begitu. Nah, by the way nih kok, apa sih yang memicu Ko Yesua itu sampai hari ini, sampai detik ini bisa terus terhubung dengan Tuhan? Dan Koko juga semangat melayani. Padahal kan seperti yang kita tahu nih ya, Ces, dan teman-teman di rumah juga tahu, Ko Yesua ini sangat aktif di dunia musik sekuler. Dan terkenal juga ya. Betul. Thank you. Kalau aku pribadi, aku punya ayat pedoman di Yohanes 15. Ini aku bacain ya. Ya. Yohanes 15. Nih. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus bilang, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Yesus adalah pokok anggur dan kita semua itu ranting-rantingnya. Setiap kita yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita akan berbuah banyak. Sebab kalau kita di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu aja yang aku pegang. Bahwa ya sumber dari semuanya itu Tuhan. Ya kan kita belajar ya, yang mungkin pernah ke sekolah minggu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah Roh Kudus. Dan tadi Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam aku kamu berbuah banyak. Buahnya apa? Yaitu buah-buah Roh Kudus yang tadi itu. Ketika kita merasa diri kita, aku kok susah mengasihi ya, aku kok nggak punya sukacita ya, aku kok nggak punya damai sejahtera, kesabaran tadi labil naik turun ya kan. Aku susah sabar sama orang lain, susah sabar sama teman aku gitu kan. Aku susah untuk memberi tanpa pamrih, kemurahan kan. Aku susah berbuat baik ketika orang lain jahat sama aku. Aku susah buat setia. Ya kan, mungkin dengan perkataanmu kita janji sering nggak tepati. Kelemah lembutan, aku susah banget diajar. Orangnya tuh, aku kok batu ya. Berulang kali dikasih tahu masih ada kebatuan di dalam diri aku. Ya kan, lemah lembut kan bicara tentang hati yang bisa mudah dibentuk, mau terima masukan, ya kan.
Dan yang ke-9 nih biasanya ini, kok susah banget mengendalikan diri ya. Ujung-ujungnya jatuh lagi di dosa yang sama, kebawa nafsu lagi, kebawa kedagingan lagi. Nah 9 itu nggak bisa kita peroleh hanya dengan cara kita belajar menahan diri doang, nggak bisa gitu. Cara kita memperoleh buah-buah tadi ya di Yohanes 15 ayat 5, kita harus melekat sama Tuhan. Buahnya secara otomatis keluar. Kalau teman-teman belajar pengetahuan alam, kenapa sebuah tanaman seperti pohon anggur, pohon apalagi ya, pohon apel mungkin, kenapa mereka bisa berbuah? Buah itu adalah hasil dari kelebihan sari makanan. Jadi ketika pohon ingin berbuah, apa yang pohon itu harus lakukan? Kalau memang goalnya adalah kelebihan sari makanan, mereka harus makan. Jadi kalau kita mau berbuah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus makan. Makan apa? Makan firman Tuhan, melekat sama Yesus. Gitu loh. Karena ya dari situ kita baru bisa berbuah banyak. Itu yang bikin aku jadi pengen terus dekat sama Tuhan ya. Karena kalau enggak aku terbatas, aku orangnya gampang marah, gampang sakit hati, gampang banding-bandingin diri, suka susah dengerin nasihat orang, nasihat-nasihat yang baik. Kita sebagai manusia jujur aja pasti ada hal-hal itu gitu, bener gak? Dan cara kita supaya kita bisa menekan semua yang buruk dan yang baik itu muncul adalah dengan kita melekat sama Tuhan Yesus. Ya. Yes. Berarti yang terpenting buah-buah roh ya, kita harus dipenuhi jadi kita bisa berbuah ya teman-teman. Yes. Dan itu kan buah hasilnya. Jadi jangan fokus sama buah rohnya. Buah Roh Kudus itu hanya bisa dirasakan sama sekitar kita. Kan nggak ada pohon makan buah, bener nggak? Iya benar. Yang namanya pohon berbuah, yang makan buahnya siapa ya? Kita gitu loh. Kita yang makan buahnya. Jadi orang lain yang merasakan buah kita. Buah bukan fokus, yang fokus kita adalah melekat. Karena ketika kita melekat, udah pasti berbuah. Amin. Amin. Gitu. Teman-teman aman nggak? Aman. Nggak kesusahan kan bahasanya ya. Aku takut kalian kok kayaknya orang ngomong apa dari tadi gitu kan. Enggak. Kok kita balik sedikit tadi yang perkataan Koko. Nggak boleh. Asik. Nggak boleh. Jangan, Oke ya, guys. boleh gimana? Kan kita lagi anak-anak muda yang penasaran ya. Betul. Koko tadi Iya. bilang kan kadang-kadang kita jatuh gara-gara. Aku boleh minum nggak sih? Sorry. Boleh. Boleh ya, aku Boleh minum dulu banget. ya. Haus guys. Tunggu bentar. Teman-teman yang mau tanya jangan lupa ya kirim lewat live chat di Zoom. Tadi gimana? Oke, next. Jadi enggak sih, bukan next, kembali tadi kayak Koko bilang kita tuh kadang-kadang si jahat ini jahat sama kita. Karena kadang kita waktu jatuh malah tambah kayak udah kamu nggak layak. Nah, how to deal with it kok? Maksudnya gimana kita buat kita naik bangkit lagi kayak gimana? Karena kayaknya sering deh itu terjadi kayak. Intimidasi gitu-gitu ya. Iya, Kalau aku pribadi ya, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Aku juga, ya namanya manusia, kita pasti semua pernah punya intimidasi gitu loh. Bahasa kasarnya mungkin ya omong kosong lah gitu. Omong kosong kalau misalnya ada manusia yang bilang aku nggak pernah merasakan intimidasi, bohong banget gitu loh. Pasti kita pernah punya intimidasi, pernah mengalami gitu. Dan itu wajar, jangan merasa itu kayak, kenapa nih, jangan gitu. Tapi cara kita melawan intimidasi iblis karena kegagalan kita adalah fokus sama pribadinya Tuhan. Kekristenan itu bukan tentang apa yang kita lakukan buat Tuhan. Kekristenan itu bicara tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kalau apa yang Tuhan lakukan buat kita itu yang terpenting, bukan berarti kita jadinya hidup seenak jidat, enggak. Tapi kita memfokuskan diri pada kekuatan kita yang memang betul-betul kokoh gitu. Yang enggak tergoyahkan, yaitu kasihnya Tuhan. Jadi ketika kita mulai diingetin sama, mungkin iblis mulai bisik-bisik gitu ya ketika kita jatuh gitu kan. Di dalam dosa pornografi mungkin, atau masturbasi mungkin. Ya aku juga, I've been there juga. Aku tahu perasaannya gimana, merasa tertuduhnya seperti apa. Atau mungkin ada dosa-dosa yang kamu udah bilang ke Tuhan, Tuhan aku gak akan lakuin itu lagi. Kamu jatuh lagi di dosa itu. Kemudian muncullah si setan ini yang ngomong di pikiranmu, udahlah lo gak layak, Tuhan dengan terima lo lagi. Sekarang pertanyaannya aja nih secara logika, mungkin gak sih Tuhan ngomong kayak gitu? Coba pakai akal sehat aja nih. Ini kondisinya kan mungkin lagi ada yang terintimidasi atau enggak. Kondisinya kayak begitu, pas kita bikin dosa tiba-tiba ada suara muncul, udah lu gak layak lu, gak usah deket sama Tuhan lagi, gak usah ini lagi, lu malu-maluin. Itu suara Tuhan apa bukan? bukan suara si jahat. Iya kan? Bener gak? Bener sih. Kalau kita udah sadar itu bukan suara Tuhan, kenapa didengerin? Bener gak? Bener juga. Iya gak sih? Iya. Bener, pakai akal sehat aja nih. Coba, ada gak sih? Kan Tuhan bilang Tuhan itu bapaknya kita. Dia sahabat kita yang baik, lebih baik dari sahabat terbaik yang ada di dunia gitu.
ya kan? Dia itu apalagi gembala kita. Dia pokoknya yang terbaik deh gitu. Coba bayangin aja, apa iya waktu kita jatuh Tuhan bilang, syukurin lo, udah nggak usah lagi, nggak layak lo. Nggak mungkin suara Tuhan kayak gitu ya kan. Nah kalau kita aja pakai akal sehat, pakai akal manusia doang nih, bisa merenungkan bahwa ya nggak mungkin lah Tuhan kita kayak begitu. Karena kita secara pribadi kalau lihat teman kita jatuh aja pasti kita tolongin, bener nggak sih? Nggak mungkin kita syukurin dia gitu loh. Kalau kita sebagai teman yang nggak kurang baik aja, yang kita nggak kenal aja, ada orang jatuh, pasti iya walaupun kita ketawa dikit pasti kita tolongin, gitu kan? Ya Tuhan, apalagi Tuhan itu lebih baik dari semua yang terbaik yang ada di dunia. Nggak mungkin Tuhan memperkatakan hal-hal yang seperti itu kepada kita. Apalagi Tuhan tahu bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berusaha untuk keluar dari itu. Bagaimana Tuhan kan mengenal hati kita kan. Tuhan tahu ketika kita melakukan hal-hal itu tuh kita udah nggak bisa menikmati seperti dulu karena rasanya tuh udah mungkin enak, tapi setelah itu kita merasa bersalah, ada perasaan menyesal. Pasti Tuhan hargai dong. Nah, jadi kita harus rubah ketika mulai ada perasaan-perasaan itu, kita harus lawan dengan firman Tuhan, perkatakan bahwa diam engkau, ini bukan suara Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun, Tuhan adalah Maha Pengasih, dan Tuhan mengasihi aku bukan karena apa yang aku lakukan, tetapi karena aku anaknya. Di situ kita get back lagi dan bilang, Tuhan kasih aku kekuatan. Aku percaya aku lebih baik dari ini, aku bisa menang. Ya di dalam kehidupan ini kita pasti akan jatuh. Tapi pertanyaannya bukan berapa banyak kali kita jatuh. Berapa banyak kali kita bangkit. Yes. Ya, jadi ingat itu. Dan Tuhan gak pernah menyerah sama setiap kita. Karena itu kita juga gak boleh menyerah sama diri kita sendiri. Ya Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Ingetin aja terus. Oke, gue habis jatuh lagi nih. Ini bukan gue. Gue itu anaknya Tuhan. Gue penuh kekudusan. Ayo bangkit. Gue pasti bisa karena Tuhan beserta gue. Tapi habis itu langkah yang kita lakukan apa? Melekat lagi sama Tuhan, renungkan kasihnya Tuhan, ingat janji-janjinya Tuhan. Ingat bahwa kita itu kepala bukan ekor. Berarti apa? Kita yang mengambil pimpinan. Kepala tuh yang mimpin gitu. Mimpin bukan berarti hanya di dalam komunitas, mimpin di dalam kehidupan kita sendiri. Kita bukan lagi dipimpin oleh dosa. Tetapi kita yang memimpin keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan kita bilang kita itu anaknya Tuhan. Ada Roh Kudus yang membimbing langkah kita. Sehingga setiap langkah yang kita ambil itu ngikutin Roh Kudus. Itu perkatakan firman Tuhan, lawan intimidasi itu dengan firman. Amin. Amin. Ya kan ibarat gini nih, ini satu perumpamaan lagi ya. Kan dibilang kan firman itu pedang roh. Kita udah punya pedang roh, ya kan? Firman itu pedang roh. Kalau kita lagi dihajar sama iblis, ya jangan bilang, udah hajar aja nggak apa-apa. Ya jangan dong. Lawan guys, kan ada pedang rohnya. Baca firmannya, perkatakan dengan iman bahwa no gitu, gue anaknya Tuhan. Jangan menyerah gitu aja gitu. Ya. Yes. Oke. I got it. Ya, paham ya teman-teman ya. Paham. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih ke kita kok. Ya. Penasaran nih Koko pernah nggak sih berada di titik jenuh dalam pelayanan Koko, tapi nggak tahu gara-gara apa? Mau dipikir bagaimanapun nggak dapet alasannya apa. Cuman rasanya kayak jenuh banget. Terus cara Koko menyikapinya itu gimana kok? Padahal doa tuh masih jalan dan renungan jalan seperti biasa Ya, katanya. betul. Oke. Bagaimana jenuh? Ingat purpose. Tujuan yang membuat kita bisa terus melangkah gitu ya. Kenapa kita melakukan hal itu? Gitu loh. Itu yang bikin aku melawan kejenuhan gitu loh. Ya karena aku menyadari bahwa ya masih banyak orang yang butuh ingat kasihnya Tuhan. Tuhan sayang sama mereka dan aku adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan sayang sama mereka. Kalau aku nggak melakukan itu, siapa tahu mereka yang hari itu seharusnya diingatkan sama kasihnya Tuhan malah gagal melihat kasihnya Tuhan karena aku menolak untuk melayani. Gitu loh. Jadi ingat purpose-nya lagi. Ketika kita ingat purpose tujuannya bahwa goal akhirnya adalah supaya orang-orang tuh kenal Tuhan, orang-orang merasakan kasihnya Tuhan. Bukan cuma sekedar menuhin jadwal pelayanan, bukan cuma sekedar kita menuhin agenda, no. Kita benar-benar melakukan itu supaya orang lain bisa merasakan kasihnya Tuhan. Oh, ada Pastor Indra di sini. Kaget gue. Gak. Gue kirain lo lagi main Mobile Legends. Waduh. Pastor Indra nih teman main enggak, gue belum main, Dra. Belum main lagi nih, udah lama. Hai saudara, nggak diajak. Itu buat aku pribadi gitu ya, bahwa kita harus ingat lagi tujuannya apa. Kenapa kita start? Kenapa kita memulai?
Kalau alasan kita memulai adalah alasan juga untuk kita tetap bertahan gitu. Sama seperti kita memulai hubungan. Cia, ini berat nih. Contoh, ini seperti aku yang udah menikah kan. Tuhan kan bilang di dalam pernikahan nggak boleh ada perceraian. Bagaimana orang bisa terus bertahan di dalam pernikahan? Ya harus ingat kenapa lu mau menikah. Itu yang bisa bikin kita tetap stay di pernikahan. Awalnya kenapa mau menikah? Jangan lupakan awal kenapa alasan itu gitu loh. Jangan sampai alasan itu pudar gitu. Makanya kita perlu remembering, mengingat terus tujuan kita apa, ya kan? Kalau perlu dicatat di tembok tiap pagi dibaca, aku terang dunia, aku diciptakan untuk memancarkan kasih Tuhan, Tuhan sayang sama aku, dan Tuhan ingin supaya orang-orang bisa melihat kasihnya lewat apa yang aku lakukan. Tiap pagi bacain itu. Sekalipun kita jenuh, pasti ujung-ujungnya kayak, oke, bangkit lagi, masih banyak orang yang butuh dengar kasihnya Tuhan lewat apa yang aku lakukan. Itu sih yang bisa kita lakukan ya untuk melawan kejenuhan, adalah dengan mengingat tujuan. Oke. Ada next lagi nih. Pertanyaannya singkat tapi agak ini. Menohok. Karena gitu. Pernah nggak Koko ada godaan demi ketenaran untuk ninggalin Tuhan? Enggak sih, maksudnya meninggalin kayak gimana nih? Ninggalinnya gimana nih? Ninggalinnya mungkin Konsep nggak? ninggalinnya kayak gimana nih? Mana nih yang bertanya? Karena tidak belum menjawab, kita next pertanyaan dulu ya. Oke. Mana nih? Kalau contoh dulu nih, kalau misalnya sampai dibilang ditawarin jadi Illuminati, penyembah setan, ya ngapain gitu ya, kagak mungkin lah gitu. Gue masih sehat kali otak gue, gitu kayak gue mau ngejar apaan emangnya gitu kan. Ya kalau itu udah gak mungkin lah. Terus maksudnya konsep yang di bayangannya penanya itu seperti apa gitu, perlu tahu aja. Bayangannya maksudnya meninggalkan Tuhan itu seperti apa. Lanjut. Boleh. Ini next pertanyaan ya, Ko. Ya. Ko, saya pernah lihat waktu itu Koko ikut collab di podcastnya Anji. Seolah-olah Koko disepelein karena anak Tuhan dan melayani Tuhan. Seringkali kita digituin Ko, disepelein karena melayani Tuhan. Menurut Koko, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, emang aku disepelein ya? Aku lupa bahkan, emang disepelein ya? Aku juga lupa sih. Disepelekan, kayaknya enggak deh setahu aku. Atau mungkin aku nggak berasa, aku nggak ngerti ya. Cuma kalau dibilang disepelein ya, kalau menurut aku ya, seperti yang pernah, aku lupa siapa, pokoknya kita pernah bilang, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan gitu. Kemegahan kita tuh cuma Tuhan doang gitu. Jadi kita kalaupun disepelekan ya nggak masalah. Maksudnya ya buat apa juga dipuji-puji orang, kan tujuannya buat kemuliaan nama Tuhan. Ya kan, yang penting Tuhan yang kelihatan. Ini pengingat buat aku ya, sebagai manusia sometimes kita pengen cari penghormatan. Ini kayaknya abis ini gue nonton videonya Anji lagi nih, jadi penasaran nih. Bagian mana gue disepelein ya, kurang ajar gitu kan. Nah tapi maksudnya ya, kita harus ingat kita itu anaknya Tuhan ya, dan kita dipanggil, kalau katanya si Paulus aja, kita tuh bejana tanah liat yang retak. Tapi Tuhan taruh kemuliaannya di dalam kita. Jadi kita tuh bukan apa-apa guys. Memang dari awal kita juga bukan siapa-siapa. Kalau disepelein ya udah tinggal bilang ya emang bener gitu. Emang bener gitu. Yang bisa gue banggain di dunia ini cuma Tuhan. Karena memang ya gue cuma bejananya Tuhan gitu loh. Yes. Menjawab ya teman-teman yang bertanya. Kata Pastor Indra, Yesus sering disepelein tapi dia hatinya tertuju sama Tuhan Yesus, jadi gak biasa. Ini agak, ini antara memuji sama sarkas sih. Soalnya dia suka sarkas orangnya. Next ya Ko. Oke. Dari sini deh. Dalam kondisi pandemi kayak gini, ibadah diatur lebih instan, bisa kita yang ngatur waktunya. Tantangan yang berbeda dari sekarang. Nah, bagaimana sih Koko menghadapinya dan memacu diri dalam kondisi seperti ini? Coba ulang lagi gimana? Dalam kondisi pandemi kayak gini kan ibadah tuh lebih instan, kita bisa ngatur waktu kapan kita mau beribadah. Jadi itu kan tantangan tersendiri kan Kok. Bagaimana Koko menghadapinya dan memacu diri dalam kondisi seperti ini? Ya memacu diri gimana ya, kayak udah, kalau itu sih udah kebiasaan ya, namanya hari Minggu ya harus ibadah lah ya, masa ya hari Minggu gak ibadah gitu kan. Dan aku juga memang tiap minggu ada pelayanan gitu, sekalian juga kan memang udah jadi satu gitu. Jadi kalau dibilang caranya gimana ya, ya ingat aja kita tuh, aku selalu ingetin gini ya, mungkin lebih ke arah ini deh, komunitas deh, berkomunitas. Karena kan hari Minggu juga jatuhnya kita berkomunitas ya, jatuhnya sebenarnya tujuannya itu berkomunitas, bersekutu bersama-sama saudara seiman. Aku cuma ingetin gini, kita tuh manusia gampang lupa ya.
Kenapa tujuannya kita saling bergandengan? Kenapa diadakan ibadah minggu? Kenapa diadakan komunitas setengah minggu, mungkin komunitas seperti ini? Tujuannya adalah supaya kita terus diingatkan bahwa kita itu butuh Tuhan. Karena seringkali kita sendirian lupa kita tuh butuh Tuhan. Jadi salah satunya adalah dengan cara kita berkomunitas dan kita beribadah. Siapa tahu ketika karena kita datang beribadah, kita diingatkan lagi untuk bersaat teduh di hari-hari, diingatkan lagi bahwa Tuhan sayang sama kita. Akhirnya kita lebih berani datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan di hari-hari berikutnya ketika kita nggak bertemu di dalam ibadah online. Aku lebih ke sana sih, ingat kita butuh satu sama lain. Jadi kita butuh beribadah supaya ada yang rimain kita juga. Ya. Sebuah perumpamaannya gini sih. Kenapa nggak semua orang bisa dengar suara Tuhan? Ya kan? Ada yang pernah nanya ke aku, Kak, kenapa sih cuma beberapa orang doang yang bisa dengar suara Tuhan? Kenapa nggak semua orang tuh bisa dengar suara Tuhan? Kalau semua orang bisa dengar suara Tuhan, orang-orang akan nggak terkoneksi lagi. Semua orang akan hidup sendiri, akan egois sendiri gitu loh. Tapi ya kita bersyukur kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Dan ketika kita beribadah, ketika kita berkomunitas, kita itu bisa saling diingatkan. Gitu. Kita itu saling mengisi, yang satu mengisi yang lain. Gitu sih, jadi ingat aja itu. Yes. Oke, next pertanyaannya kok. Ko Yesua Shalom, kok numpang nanya nih, kalau kita pernah trauma karena kecewa karena sesuatu hal yang mungkin kita ngerasa kok Tuhan nggak dengerin doa aku sih, kok Tuhan kayak ngejauh sih, dan ini membuat ngerasa Tuhan aja nggak mau dengerin aku, kok aku mau repot-repot terus terhubung dengan Tuhan. Intinya kecewa sama Tuhan karena ngerasa Tuhan nggak dengerin doa-doa kita. Kalau udah gini, kira-kira ada cara atau jalan gitu nggak sih yang bisa bantu kita kalau di titik ini kok? Oke. Kita harus pahami dulu ya bahwa Yesaya bilang kayak gini, Tuhan itu siapa yang bisa menasehati Tuhan? Ada nggak? Ada yang bisa kasih Tuhan nasihat? Nggak ada ya. Siapa yang bisa mengajar Tuhan supaya dia supaya Tuhan tuh punya pengetahuan? Ya nggak ada lah. Sumber dari pengetahuan, sumber dari pengajaran segala sesuatu yang ada di dunia ini sumbernya ya dari Tuhan gitu. Dia sumber segala kreativitas, bahkan dirinya sendiri itu kreativitas itu sendiri gitu loh. Jadi ya kalau dibilang kenapa Tuhan gak jawab doa kita? Kita harus koreksi ke diri kita sendiri dulu ya. Karena Tuhan gak pernah salah. Ketika Tuhan tidak menjawab, ada sesuatu yang memang Tuhan kerjakan yang lain. Dia itu kan Bapa yang baik. Gak mungkin dia kasih bilang anaknya mungkin bilang, Pak aku pengen dong punya machine gun. Papa yang baik juga gak mungkin kasih. Minta sampai guling-guling lu kayak gimana ya gak bakal dikasih lah. Orang itu bahaya ya kan. Dan juga peraturannya di Indonesia gak boleh sembarangan punya senjata api. Atau anak SD, Pak minta mobil Lamborghini. Papanya emang kaya sih, lu banyak duit. Tapi ya gak mungkin papanya kasih, orang masih SD juga. Ya kan. Dan juga untuk apa juga mobil itu gitu loh. Maksudnya di balik segala hal yang kita minta, kalau Tuhan say no pasti Tuhan punya alasan. Atau mungkin Tuhan say-nya tunggu bentar. Itu. Nah kita satu sisi juga harus ketika doa kita nggak dijawab, jangan tanya Tuhan, jangan kita langsung menghakimi Tuhan dan kita seakan-akan menasehati Tuhan gitu loh. Kita harus bilang ke diri kita sendiri dan tanya sama Tuhan, Tuhan ajar aku mengerti supaya aku paham yang jadi isi hatinya Tuhan dan ajari aku untuk berdoa. Jangan sampai kita juga salah berdoa. Ya aku seringkali aku banyak doa yang gak dijawab, ya kan? Aku bilang, Tuhan aku pengen bisa seperti teman-temanku yang main cryptocurrency, untung berkali-kali lipat. Aku coba dan aku gagal, padahal teman-teman aku untung semua. Terus aku mau marah-marah gimana sama Tuhan? Aku cuma bisa bilang ya, emang setiap orang punya berkatnya masing-masing, ya kan? Betul. Setiap orang punya berkatnya masing-masing, makanya dikatakan di dalam 10 perintah Allah jangan ingini barang milik sesamamu. Karena ketika kita udah ingin barang milik sesama kita, doa kita pasti udah ngaco. Kita berdoa bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tapi kita berdoa berdasarkan keinginan daging kita gitu. Nah, waktu yang sama, cara yang sama, belum tentu hasilnya sama. Karena setiap orang punya berkat yang berbeda. Yes. Nah, jadi kita harus sadari itu. Ketika doa kita nggak dijawab, kita percaya aja sama Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti. Tuhan tuh sayang sama kita loh guys. Jangan bilang karena doa nggak dijawab dia nggak sayang. Buktinya apa? Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Gitu loh. Tuhan Yesus mati buat kita ini yang seringkali menghina Tuhan, berusaha mau ninggalin Tuhan karena doa nggak dijawab. Tapi dia mati buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Masa iya sih nggak sayang sama kita? Ya,
Bener gak sih? Betul, Jadi betul, sadar itu betul. dulu, Tuhan sayang sama aku bukan karena doaku dijawab atau enggak. Tuhan sayang sama aku karena Yesus sudah mati buat aku. Ya kalau Tuhan udah mati buat kita, ya seharusnya itu cukup, bener gak? Lebih dari cukup Lebih sih. dari cukup dong. Itu udah dikasih nyawa coy. Udah dikasih hati minta ampla kalau kata orang ya kan. Udah dikasih hati minta jantung gitu loh. Percaya aja. Makanya kan aku punya jawabannya ya untuk teman-teman yang rindu doanya bisa dijawab. Adalah Yohanes 15 tadi. Karena di ending dari ayat itu, kan firman Tuhan bilang, ketika kamu berbuah banyak, dengan demikian dunia akan melihat kamu adalah murid-muridku. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, akan dijawab oleh Bapakku yang di surga. Supaya dengan demikian Bapa dimuliakan. Ya, jadi kalau mau doanya dijawab, melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan bukan karena doanya mau dijawab. Itu nggak bisa dibalik, paham ya? Kalau kamu mau doanya dijawab, melekat sama Tuhan. Tapi bukan melekat sama Tuhan supaya doa dijawab. Paham nggak tuh? Agak tricky nih. Karena gini, ketika kita melekat sama Tuhan, apa yang jadi pikirannya Tuhan jadi pikirannya kita. Apa yang jadi hatinya Tuhan jadi hatinya kita. Sehingga ketika kita minta apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan minta yang tidak berkenan. Amin. Amin. Ya kalau kata Yakobus kan gitu kan. Agak susah tapi kan banget Pastor Indra. Pastor Indra boleh jelasin Pak. Karena di Yakobus aja kan bilang, kamu itu doamu nggak dijawab karena kamu salah berdoa. Ya kan, dan kalau kamu berdoa, kamu kenapa apa yang kamu lakukan tuh nggak berhasil? Karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Karena kamu tahu ketika kamu berdoa, doamu pasti nggak dijawab karena kamu minta berdasarkan keinginan daging. Udah sesimpel itu. Apa yang Tuhan nggak jawab, antara itu memang belum waktunya atau itu hanya keinginan daging semata yang untuk memuaskan daging kita doang. Nah makanya kita perlu mengerti pikirannya Tuhan, minta Tuhan ajarin kita untuk mengerti hatinya Tuhan. Percaya deh, semuanya tuh Tuhan atur dengan indah buat kebaikan kita kok. Kita tuh kalau lagi kayak gitu tuh ibaratnya kayak anak kecil yang lagi ngambek sama mamanya aja. Minta permen gak dikasih. Ya iyalah, masa lu tiap hari makan permen bolong giginya. Anaknya nangis-nangis pasti, mama jahat, mama gak sayang sama aku gak mau hubungan lagi sama mama. Kayak gitu kan kondisinya. Seperti pertanyaan, bener gak? Yes. Tiap hari pengennya makannya apa? Pengen makan ciki. Ya gak boleh lah. Nggak boleh. Nah, orang tua yang sadar, yang baik, yang sayang sama anaknya nggak mungkin kasih anaknya ciki terus tiap hari. Anaknya bisa radang tenggorokan. Ya jadi ingat itu aja. Kalau mama papa kita di dunia aja pasti melarang kita, walaupun itu enak, pasti nggak terus-terusan dikasih. Ya sama Bapa di surga juga demikian. Dia pasti kasih segala sesuatunya itu tepat pada waktunya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu sih. Nah, next kok. Ada pertanyaan. Shalom Ko Yesua, mau tanya, di saat kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi kenapa Tuhan selalu tolong di saat yang benar-benar mepet? Apakah memang Tuhan menolong di saat yang seperti itu? Oke. Enggak juga sih. Kalau dibilang ya tiap orang punya timingnya sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin tiap orang, menurut aku gini ya, orang tuh Tuhan itu bekerja untuk setiap orang tuh dengan cara yang berbeda, dengan timing yang berbeda. Ya kan? Mungkin untuk kamu yang bertanya, memang cara itu yang terbaik. Karena apa? Karena dengan demikian kamu jadi tidak sombong, kamu jadi lebih ngandelin Tuhan, kamu jadi lebih ingat bahwa ya semua itu karena Tuhan. Kalau nggak kayak begitu, mungkin kamu jadinya nggak nempel sama Tuhan, atau mungkin kamu jadinya menganggap itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa lagi. Karena kamu udah mengandalkan planning kamu segala macam. Jadi ya setiap orang ya nikmati aja, toh Tuhan masih jawab juga kan. Toh Tuhan masih tolong, kecuali Tuhan sampai nggak tolong. Kalau Tuhan sampai nggak tolong pun pasti ada maksudnya Tuhan juga anyway. Gitu. Tapi kalau dibilang cara kerjanya Tuhan bisa kayak begitu, sometimes atau mungkin for some people Tuhan bekerja seperti itu gitu loh. Ya, tapi ya kalau kita lihat kan di Alkitab banyak seperti Yusuf di-prepare sama Tuhan, ya kan, dikasih hikmat sama Tuhan. Ya kalau mungkin bilang Tuhan kalau bisa jangan mepet-mepet dong ya, berdoa, bilang ke Tuhan, Tuhan ajar aku untuk memanage waktu aku, memanage resiko aku, memanage uang aku, atau memanage diri aku, sehingga ketika ada tantangan datang, aku nggak kepepet kayak waktu itu, tapi aku punya kebijaksanaan. Minta sama Tuhan, kan minta hikmat, Tuhan berkenan banget sama permintaan kita kalau kita minta hikmat, ya kan? Jadi minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa mengelola resiko, mengelola perasaan kita juga, sehingga dalam tantangan-tantangan tertentu kita bisa lebih siap gitu. Ya, tapi kalau memang tetap Tuhan masih
jawabnya kepepet lagi gitu kan, ya nggak apa-apa, nikmati aja, seru kan, deg-degan ser gitu kan. Wah, puji Tuhan banget ya, Cep, banyak banget Iya. yang nanya ya. 2 pertanyaan terakhir ini ya. Oke, saya udah mulai lapar guys, saya belum dinner, ayo. Oke. Ketika Koko nyanyi lagu Ekat dengan lagu Rohani, kira-kira bagaimana feels yang Koko rasakan waktu nyanyi Ekat? Salesnya ya mirip-mirip ya kalau bisa dibilang. Kan lagu itu kan bicara tentang penyanyinya mau fokus ke siapa, bukan tentang lagunya apa. Ya, contoh, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau misalnya aku nyanyi itu cuma sekedar nyanyi dan aku fokus sama lagunya, mungkin kayak, oh ini lagu patah hati nih gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika aku bernyanyi, aku fokus, aku adalah, ini tuh kayak suaranya, isi hatinya Tuhan deh. Coba bayangin sambil nyanyi, aku membayangkan ini Tuhan yang lagi nyanyi kepada orang-orang yang mendua hati. Berubah toh, feel-nya jadi berubah kan. Feel-nya tuh jadi kita kayak lagi korbahin orang-orang yang lagi belum tobat hidupnya, yang masih tobat kumat ya kan. Ketika nyanyi mereka bisa nangis mungkin di jamaah Tuhan, Tuhan ampun ya Tuhan, aku udah bikin Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya jadi nyanyi itu bicara tentang hati kita mau fokusnya ke siapa ketika kita melakukan sesuatu, termasuk bernyanyi gitu. Kalau kita fokusnya sama diri kita sendiri atau fokusnya sama kata-kata di lagu itu doang, ya jadilah seperti itu. Tapi ketika kita fokusnya sama pribadi Tuhan, apapun yang kita lakukan jadi berkat. Wih, quotes lagi tuh. Ketika kita fokus sama pribadinya Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti jadi berkat. Oke, mantap. Last question. Gimana proses Ko Yesua bisa mengetahui panggilan Tuhan dalam di hidup Ko Yesua sehingga Ko Yesua bisa berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan sampai sekarang? Perjalanan menemukan panggilan Tuhan juga beda-beda ya tiap orang ya. Kalau aku pribadi sih aku dapat penglihatan dari Tuhan, dari aku 3 SMP itu aku dapat penglihatan. Aku lagi mandi dapat penglihatan, ada satu pribadi aku nggak bisa lihat wajahnya, terlalu terang untuk dilihat. Terus badai itu bilang bahwa aku akan jadikan kamu berkat. Di situ aku tahu bahwa panggilan aku adalah Tuhan akan panggil aku lah untuk jadi orang. Tapi balik lagi, ketika aku kenal panggilan aku, ada beberapa step juga ya. Karena biasanya kita manusia tuh ragu-ragu kadang. Tuhan udah bicara, mungkin kita ragu gitu kan. Kita ragu, akhirnya kita minta diyakinkan lagi. Ya cara aku adalah, panggilan Tuhan tuh pasti nggak lari dari hobi kita atau dari passion kita gitu. Panggilan Tuhan tuh pasti dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang nggak ada di tangan kita. Ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu pasti base-nya ada di sini. Ada benih yang memang udah Tuhan taruh di dalam diri kita. Kalau misalnya contoh, aku tuh nggak bisa, aku mungkin suka nyanyi gitu, tapi aku nggak dalemin. Tiba-tiba Tuhan panggil aku untuk jadi pemain drum. Padahal base-nya aku bukan di drum gitu kan. Atau Tuhan panggil aku tiba-tiba dimasak. Padahal tiap kali masakannya buruk terus gitu. Bisa aja kalau misalnya memang kita balik lagi ya, itu memang waktu yang bisa menentukan dan memang yang tahu itu cuma kita sama Tuhan. Minta tanda sebanyak-banyaknya, ngobrol sama Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena tadi barusan contohnya nggak dapet. Aku tadi mau kasih contoh, aku sampai bingung mau kasih contoh apa. Gitu. Jadi ya intinya gini sih, nggak bisa dikasih contoh apapun. Kalau teman-teman setiap orang aja, Daud, Gideon, semua yang ada di Alkitab, contoh mereka menemukan panggilan Tuhan tuh beda-beda, nggak ada yang sama gitu. Nggak ada satu pola yang sama, nggak ada. Bullshit banget kalau misalnya dibilang bahwa oh ini ada pola yang sama nih, gini nih caranya, ada formulanya. Nggak ada. Formula yang pastinya cuma satu, yaitu cari Tuhan. Udah. Cari Tuhan. Karena ya panggilan dari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita pasti menemukan tuntunannya Tuhan. Dan akhirnya kita bisa ketemu panggilan kita di dalam Tuhan. Gitu. Oke, puji Tuhan ya, Cep. Sangat memberkati loh sharingnya hari ini. Iya. Kayak tadi bagian tadi harus ada di-cut dikit, aku terlalu bersemangat ngomongnya. Sebelum kita mengakhiri Bethlehem Podcast kita pada malam hari ini, boleh nggak minta Ko Yesua untuk memberikan kata-kata penyemangat bagi teman-teman kita nih, teman-teman pemuda kita untuk terus terhubung dengan Tuhan nih, Ko? Oke. Ingat selalu Tuhan tuh sayang sama kita ya. Tuhan sayang sama setiap kamu. Tuhan gak lihat masa lalu kita. Tuhan itu gak pernah mengintimidasi atau menakutkan. Dia itu sangat, Tuhan itu tersenyum kalau ngelihat kita. Dia gak akan marah sama kita. Dia mungkin akan mendisiplin kita.
Tapi dia marah bukan karena dia ingin kita tersiksa. Kalaupun Tuhan marah, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Seperti orang tua marah sama anaknya. Tujuannya apa? Supaya anaknya nggak melakukan kesalahan. Supaya anaknya bisa balik kepada jalan yang benar. Demikian juga Tuhan. Tuhan tuh sayang banget. Makanya ayo melekat sama Tuhan. Seperti tubuh kita butuh minum dan butuh makan, kita butuh untuk terkoneksi sama Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Udah. Thank you kok. BTW sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita boleh foto dulu kali ya teman-teman. Aku habis ini pamit duluan nggak apa-apa ya guys. Iya. Gak apa kok. BTW thank you ya kok. Thank you Sama-sama. juga buat Chief Feby yang sudah menghubungkan Oh iya benar. Feli yang mana sih? aku. Oh kamu Feli. Iya, Cifebinya ada lagi nyantai di ranjang. Iya. Halo C, halo C. Halo C katanya. Halo katanya. Teman-teman di balik layar siap untuk memfoto?